Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oh lemes. Selamat siang semuanya. Kalau gitu, ini kan udah lemes. Kakak mau semangatin dulu ya. Kalau kakak bilang halo, jawabnya balikannya ya. Kalau kakak bilang hai, jawabnya halo. Hai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Noel Lahil. Sebelah saya. Halo semuanya, gimana kabarnya, sehat gak? Perkenalkan, nama kakak Hikmatia Nur Hakiki, bisa dipanggil Kak Hikmah. Dan yang ada di sebelah kanan Kak Hikmah ada. Perkenalkan, nama kakak Rinaldi Faisal. Kalian bisa manggil kakak Rinaldi. Dan juga saya ada. Perkenalkan, nama saya Bisri Muktadi. Ya, saya juga salah satu dari teman-teman. Halo, nama kakak Roy, boleh dipanggil Roy. Siapa? Halo, nama aku Raffi, bisa dipanggil Raffi ya, adik. Halo, nama saya Dani, bisa dipanggil Dani. Halo, nama kakak Rizky, bisa dipanggil Rizky. Untuk yang belakang namanya Kakak Luis, dan untuk yang ini namanya Kakak Salma. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Hari ini kami akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang membangun kesadaran hak asasi manusia. Oke, sebelum mulai kita berdoa terlebih dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai presentasinya. Dimulai dari Kakak Renaldi. Kakak Rinaldi akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama adalah pada saat ini sampaikan secara terbuka dan perkenalan diri atau kelompok. Lalu jelaskan bahwa hari ini siswa akan belajar tentang hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki semua orang sejak lahir dan harus dihormati oleh siapapun. Nah, selanjutnya, apa itu HAM? Ada yang tahu kan HAM itu apa? Nah, di sini kakak akan jelaskan ya. HAM itu adalah hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Hak itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, jenis kelamin, latar belakang, maupun kemampuan. Untuk siswa SD, hak dapat dijelaskan sebagai hak untuk hidup, belajar, bermain, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan baik. Mengapa hak itu penting? Hak meliputi hak hidup, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, dan hak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak. Selanjutnya, mengapa HAM itu penting? HAM penting karena membuat anak merasa aman, nyaman, dan dihargai. Di sekolah, anak belajar tanpa takut dibully, tanpa kekerasan, dan tanpa diskriminasi. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman sangat penting agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita semua punya hak yang sama. Walaupun setiap anak berbeda, semua anak tetap memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada siswa yang dibeda-bedakan karena latar belakang, kemampuan, atau kebiasaan. Setiap anak berhak mendapat perlakuan adil, kesempatan yang sama, dan rasa hormat dari orang lain. Contoh HAM di sekolah. Di sekolah contoh HAM terlihat ketika siswa berhak mendapatkan pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Anak juga berhak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan yang merendahkan martabatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Roy.
Oke, ini selanjutnya ada contoh HAM di rumah. Di rumah, anak berhak mendapat kasih sayang, perhatian, makanan, istirahat, perlindungan, serta kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Anak juga harus diperlakukan adil oleh anggota keluarga dan tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak. Sikap yang mendukung HAM. Sikap yang mendukung HAM antara lain menghormati teman, berbicara sopan, tidak mengejek, membantu teman yang kesulitan, dan mendengarkan pendapat orang lain. Dengan sikap seperti ini, suasana kelas menjadi lebih rukun, aman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Sikap yang harus dihindari adalah mengejek, membeda-bedakan teman, memaksakan hendak, merendahkan orang lain, dan melakukan bullying. Sikap ini dapat melanggar hak orang lain dan membuat teman merasa sedih, takut, atau tidak nyaman di sekolah. Selanjutnya nih dijelasin sama Kak Hikmah. Oke adik-adik, sebelum lanjut ke contoh situasi, di sini adik-adik akan menonton video edukasi yang akan diputar oleh Kak Rizky. Mohon disimak yang baik-baik ya. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sinin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul dia. Gawat, aku harus melakukannya ke Bu Guru. Bu Guru. Tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku sedang bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malah teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Kira-kira setelah video tadi diputar, adik-adik ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Hasil dari video edukasi yang tadi udah kakak putar, ada yang tahu nggak?
Ya, tadi kan udah nonton tuh, coba kira-kira apa tentang video apa tadi? Apa? Apa? Ya, apa? Mau aja. Tentang apa? Ya, betul, tentang bullying ya, teman-teman. Jadi ini tadi adalah contoh video bullying di sekolah. Gitu. Oke. Nah, di sini kan kuis ya. Kita mengadakan di sini mengadakan kuis. Bagi adik-adik yang bisa menjawab dan jawabannya benar, maka adik-adik akan dapat hadiah dari kakak-kakak. Oke? Nanti adik-adik angkat tangan aja. Nanti perkenalkan nama dulu, baru menjawab ya. Sini kakak akan bacakan soalnya, yaitu di kelas ada teman yang baru di kelas ada teman baru yang belum lancar membaca. Parah banget. Saat ia salah menjawab, teman-teman lain mentertawakan. Sikap yang paling tepat adalah angkat tangan dulu. Nih. Yang itu tuh. Jawabnya Tuh. angkat tangan dulu aja. Nih. Berdiri. Ya, Kasih Mika. ganti lagi ntar. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Lindano. Ya, jawabannya apa? C. Membantu menjelaskan dengan sabar. Kira-kira jawabannya benar nggak? Benar nggak? Ya, benar jawabannya C. Apa? Oh iya. Dani? Oh, Ali. Oh, Agil. Oke. Nanti hadiahnya nanti setelah ini ya. Agil. Oke. Ada nggak yang bisa kasih tahu kakak apa sih hak itu? Hak tuh, coba ada yang bisa nggak? Apa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu hak? Ada? Iya, nggak apa-apa. Kalau salah apa-apa. Yang penting kan kita udah berusaha. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa nggak? Ya, oke. Kalau karena nggak ada yang belum ada yang tahu, kakak jelasin ulang ya. Hak itu adalah apa namanya? Hak itu adalah yang kita dapatkan sebagai murid. Contoh kayak tadi kan ada siswa yang dibully. Hak kita sebagai murid itu tidak mendapat bullying dari temannya gitu. Makanya kalau ada bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, kalian harus apa? Ya, betul. Terus kalau bisa dikasih tahu kepada gurunya gitu ya. Jangan diem aja ya kalau ada bully ya. Oke? Enggak? Jawab dong, yang semangat dong. Oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan yang kedua. Jika teman diejek, sikap yang benar adalah siapa duluan? Ini, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Adam. Ya, untuk jawabannya. C. Oke, Adam bilang jawabannya C, yaitu menolong teman. Kira-kira benar nggak? Oke, benar ya, ditulis buat Adam. Tepuk tangan buat Adam. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Anak berhak merasa titik-titik di sekolah. Sabar. Ini jawabannya ada A, takut, B, aman, C, marah, D, lelah. Ayo bisa. Ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Cinta. Jawabannya B. Tepuk tangan buat Cinta. Oke, Cinta jawab B, benar ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mendengarkan pendapat teman termasuk sikap
Jawabannya itu ada A. Tidak baik, B. Menghargai hak, C. Mengejek, D. Memaksa. Bentar, kakak turun dulu. Kakak mau ulangin, bentar. 1, 2, 3, siapa yang bisa? Itu tuh, siapa namanya? Bentar. Kenalan dulu. Natasha jawab jawabannya B. Kira-kira benar nggak teman-teman? Nah, oke, Natasha. Tepuk tangan buat Natasha. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh siapa? Dengan Kakak Dani. Mas Dani. Oke, di sini saya akan ini nomor 5 contoh hak anak di rumah adalah. Ayo yang bisa jawab. Yang ini yang pojok ini. Yang pojok. Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Nama saya Nurkodan Ahmad. Jawabannya apa? Ya, A. Mendapatkan kasih sayang. Jawabannya yang A. Benar nggak yang A jawabannya? Oke. Persen ini AFK. Ini yang benar. Penting ikut aja. Mengganggu teman saat ibadah adalah sikap. Yang bisa jawab siapa nih? Belum. Siapa? Perkenalkan, nama saya Isyana. Jawabannya C. Tidak menghargai. Benar nggak teman-teman? Benar. Udah. Di sana. Nomor 7 nih. Soalnya jika ada teman kesulitan belajar, kita sebaiknya titik-titik. Nih. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Zaki. Jawabannya B. Oke, jawabannya B. Kira-kira benar nggak nih teman-teman? Benar nggak? Oke, benar ya, membantu. Udah. Oke, selanjutnya nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini mah teman kagak sedang ini berbicara nggak tahu nih. di depan kelas, sikap kita adalah Dulu karena dari tadi yang banyak itu dari sebelah sini sampai pojok, yang ini belum kebagian nih. Ayo siapa yang tahu? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Arya. B. Apa tuh B? Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Benar nih. Yakin? Yakin nggak? Oke, benar. Tepuk tangan. Baik, terima kasih ya adik-adik sekalian sudah antusias ya menjawab pertanyaan. Ya, tadi sesi pertanyaan sudah selesai ya. Buat yang belum jawab yang berhati-hati ya, nanti kita bisa adakan acara seperti ini ya. Oke, berikut refleksi ya. Setelah belajar tentang hak asasi manusia, coba berpikir kembali apakah selama ini kita sudah menghargai hak teman dan orang lain dengan baik. Ingatlah bahwa setiap anak berhak didengar, dihormati, dan diperlakukan adil. Sehingga kita juga harus belajar tidak mengejek, tidak memaksakan kehendak, dan tidak membiarkan perundungan terjadi di sekitar kita. Mulai hari ini,
pilihlah satu sikap baik yang akan kamu lakukan, misalnya berbicara sopan, membantu teman yang kesulitan, memberikan kesempatan teman untuk berbicara, atau berani mengatakan bahwa semua anak harus diperlakukan dengan adil. Kesimpulannya HAM adalah hak dasar setiap anak yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Jika semua siswa saling menghargai, sekolah akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Nyaman dan menyenangkan untuk belajar, materi ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan adalah hal yang sangat penting. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya pertegas lagi ya. Di sekolah kita pastikan kita menciptakan suasana yang nyaman dan aman ya. Bisa ya. Kepala sekolah kan juga sering bilang ya, jangan ada yang melakukan tindakan perundungan ya atau bullying. Sering dengar nggak di sekolah? Oke, saya pastikan lagi besok harus benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya. Nggak boleh lagi yang iseng jahilin temennya. Ini apalagi udah kelas 4 nih, merasa kelasnya udah tinggi, nanti adik kelasnya dijahilin. Ya, kalian udah dewasa ya. Kelas berapa sih ini? Kelas 4 ya. Mau nanti diturunin lagi kelas 3? Enggak ya. Jadi kalian udah dewasa. Pastikan kelas kalian nyaman dan aman ya. Bisa ya? Baik. Itu saja. Terima kasih dari kami kakak-kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada kakak Elsa sebagai MC. Om nih. Yang kelas tuh kasihan. Oke, ini kan kita sudah selesai ya. Mari kita bareng-bareng mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Ini siang-siang udah pada makan belum? Udah. Ya, berarti kita nggak bagi-bagi ya. Udah apa belum?